Izin bertanya Pak, apa hubungan Injil dengan Taurat, Zabur, Kitab Para Nabi dan Al-Quran? Soalnya, saya mengikuti beberapa penjelasan di media sosial, ada yang mengatakan bahwa Injil yang disebut-sebut orang Kristen itu adalah palsu. Ya, hal yang sama, Pak. Apakah Injil itu tentang kitab? Apakah kitab Injil diturunkan kepada seseorang karena sama seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa? Apa perbedaan Taurat, Zabur, kitab para nabi, dan firman Allah? Apakah Injil ada hubungannya dengan Al-Quran atau kitab-kitab agama lain? Dan selamat siang, saudara-saudara yang sudah berkenan join di program ABIM. Anda bertanya, Injil menjawab. Senang menyambut teman-teman, saudara-saudara yang sampai sekarang mendukung program ini dan berdoa juga agar apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah melalui Injil kerajaannya yang sudah Dia nyatakan ribuan tahun sebelumnya itu akan sampai di antara kita. Jadi yang saya lihat dalam pesan kitab suci itu, Allah itu tetap melakukan kehendaknya dan rencananya meskipun orang-orang tidak menyetujui atau orang membelokkan semua jalan itu. Jadi kalau kita mengetahui sebenarnya Allah dalam segala kemurahannya, Dia berikan jalan kepada kita agar kita bisa mendapat bagian dalam kerajaannya, maka kita yang seharusnya membuka diri. Tapi ini persoalannya kan karena terlalu banyak penyesatan, terlalu banyak berita yang miring, terlalu banyak berita yang sebenarnya membelokkan kebenaran itu, dan itu sejak dahulu kala. Akibatnya ada beberapa orang atau mungkin banyak orang yang menjadi kecewa dan mereka membuat jalannya sendiri. Nah, yang paling parah ini karena buat jalan sendiri. Sudah jelas sebagus apapun jalan yang dibuat oleh manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah, saudara-saudara. Di kehadiran ABIM ini menolong siapa saja dan terbuka kepada siapa saja yang memang mencari kebenaran, dan yang akan dipresentasikan dalam semua pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ini adalah tentang Injil Kerajaan Allah. Nah, di program ABIM sebenarnya ini salah satu bagian dari apa yang ya saya sebut dengan proyek Bank Injil ya. Saudara boleh mengunjungi website itu, dan itu sebenarnya perkenalan aja. Di sana belum semua tentang proyek Bank Injil dibicarakan, tetapi ini karena sejak secara khusus tahun 19 tahun 2000 ada satu keberanian untuk membagikan ini secara umum, karena ada banyak pertanyaan yang secara pribadi kepada saya puluhan tahun, dan juga usaha saya untuk menjelaskan sesuatu yang saya pada akhirnya harus melihat seperti apa harus memberikan jawaban, bukan berdasarkan apa yang saya tahu atau pandangan saya atau pandangan beberapa orang tokoh. Saya tahu dari antara semua teman-teman yang belajar ilmiah bagaimana menyusun karya ilmiah dan seterusnya. Semua kita bisa melakukan itu, tetapi saya mengerti bahwa semua usaha ilmiah itu hanya sebatas untuk menyampaikan satu pengetahuan yang mungkin bagi beberapa orang itu akurat, tepat. Atau mungkin bagi manusia itu sesuatu yang bisa masuk akal atau logika. Tapi begini teman-teman, baik pengetahuan atau nubuat itu kan sejajar ya. Juga tanda atau mujizat, banyak orang yang mengalaminya. Makanya ada istilah-istilah seperti perjumpaan dengan Allah, fresh encounter, atau bertemu dengan Tuhan dan seterusnya. Sebenarnya pengalaman itu hanya sebatas sejajar dengan mujizat, kemudian tanda, kemudian pengetahuan, dan ini pengetahuan yang benar ya, dan juga nubuatan-nubuatan. Kita tidak bicara tentang pengetahuan di luar dari ilham Allah, atau boleh dikatakan pengetahuan yang
yang dibuat-buat seperti itu. Nah, meskipun demikian itu tidak tidak menjadi bagian yang dimaksud, atau boleh dikatakan bukan itu puncaknya, bukan itu wujudnya. Itu masih pengantar. Jadi kalau misalnya banyak orang yang membicarakan hal ini, hal itu, sebenarnya kebanyakan itu hanya masih sebatas sampai kepada kepuasan diri seseorang. Misalnya dia udah puas gitu. Nah, makanya dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita bicarakan, baik dari teman-teman sendiri atau dari pertanyaan orang lain, atau mungkin saudara buat cuplikan ini dan itu, kita dengan bebas saja untuk mendengarkan, juga memberikan jawaban sepatutnya jadi jawaban yang tepat, bukan jawaban yang hanya untuk membela diri. Nah, makanya beberapa waktu yang lalu dalam program ABIM ini sebenarnya bukan menampilkan pandangan saya atau pandangan seseorang, tetapi apa yang sesungguhnya yang dinyatakan dalam kitab suci, kesaksian kitab suci yang diilhamkan Allah. Nah, sekali lagi mengenai kitab suci, sumber utamanya bagi kita sekarang itu adalah kitab-kitab yang diilhamkan oleh Allah. Nah, mungkin satu saat saudara akan bertanya juga tentang apa yang menjadi ukuran tentang kitab suci yang diilhamkan Allah. Nah, itu sebabnya dari ya boleh katakan puluhan tahun saya buat penelitian ini, dan kalau saudara seorang ilmuwan atau saudara seorang teolog atau orang yang mencari-cari bagaimana cara membela misalnya dalam berapologi, atau saudara meneliti sejarah sampai memeriksa manuskrip yang dari misalnya kitab suci yang sampai ribuan itu ditemukan, itu baik saja gitu, bisa membuktikan hal itu. Jadi sama seperti peristiwa yang terjadi kepada Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, sebenarnya dunia mencoba, para ilmuwan kira-kira seperti itu, mencoba membuktikan peristiwa ini benar atau tidak gitu. Dan maksudnya begini, meskipun mereka menemukan kebenaran itu, apalagi yang tidak menemukannya, atau orang-orang polemik khusus yang hanya mencari-cari persoalan, nggak mungkin dapat apa-apa tentang itu. Tapi mereka yang sungguh-sungguh mencari pun dan akhirnya menemukan, itu juga belum tentu mereka akhirnya mendapat bagian dalam kerajaan Allah, atau mendapat bagian dalam Injil kerajaan Allah. Jadi yang dipersoalkan dunia sekarang dan semua para pembicara itu sebenarnya tentang Injil. Ini yang sangat ramai dan viral di mana-mana karena orang saling menyerang, dan sayangnya para pembicara atau orang-orang yang membuat presentasi yang diserang itu antar kelompok. Nah, jadi kalau di antara kelompok kita nggak bisa menemukan kebenaran karena kebenarannya bukan di antara kelompok A, B, dan C kan. Dan sekalian dengan ini saudara-saudara, itu sebabnya yang kami tampilkan kepada teman-teman atau kepada siapa saja yang berkenan bergabung dengan acara ini dan juga acara-acara yang kami siapkan dalam telekonferensi. Saudara-saudara bisa melihat maksud dari mengapa ada istilah proyek Injil, mengapa itu dimunculkan, apa landasannya, karena bukan satu saingan dari manapun gitu, tapi memperlihatkan kepada dunia apa yang dipertanyakan itu sudah ada jawabannya dengan sederhana, tidak perlu menjadi orang yang sangat rumit. Nah, maksud saya begini, jika ada orang-orang bekerja dengan rumit kita hargai, dan sampai kerumitan itu akhirnya mereka berkata ini benar, nah maksudnya Injil menjawab dari kebenaran itu. Kenapa teman-teman? Secara sederhana Yesus sudah berkata, atau Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. 3 kata ini yang dicari dunia. Apa itu kebenaran? Raja-raja mencari itu. Para pemikir mencari itu. Apa itu kebenaran? Kemudian apa itu jalannya? Jalan dari kebenaran itu apa? Dan tentang kehidupan, karena kalau orang berkata makhluk hidup itu hewan, termasuk tumbuhan, dan manusia mereka berkata makhluk hidup, dan akhirnya ada teori-teori macam-macam sampai manusia itu berasal dari hewan atau dari salah satu ya sel yang tiba-tiba muncul dan sebagainya, itu kan semua teori. Yang jelas bahwa kehidupan yang dicari manusia tidak bisa mereka menemukan kecuali Sang Pemberi hidup membuka rahasia itu. Nah, di sana letak Injil. Nah, ini sebagai pengantar hari ini dalam topik yang kita bicarakan ini berhubungan dengan polemik Injil. Nah, saudara-saudara, kita bisa berbincang-bincang seputar firman, kitab, atau Yesus. Nah, ini berhubungan dengan pergumulan dari para pemikir ya.
ada polemik atau polemikus yang orang pencari ya soal mengapa ini mencari yang salah gitu. Para teologis yang mencari tentang ilmu tentang Allah dan semua yang ada di dalam kitab-kitab suci, orang-orang apologet yang mencoba memberi pembelaan dengan berbagai macam landasan yang mereka gunakan, dan orang-orang sejarawan yang sudah membuktikan itu. Karena saya berpikir begini, misalnya para murid itu apakah termasuk sejarawan? Sebenarnya mereka ada di sana, saudara. Mereka bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan pemikiran yang kontroversi gitu, secara khusus tentang siapa Yesus itu ya, atau siapa Isa di masa itu, ayah Yasua gitu. Siapa dia itu yang bersama-sama dengan mereka dan memanggil mereka sebagai para pengikut. Nah, sebagian di antara mereka yang belajar dengan pemahaman pandangan Yahudi, berarti itu tentang teologis, dan juga bagaimana memberi pembelaan terhadap apa yang mereka percayai dan seterusnya. Mereka menyaksikan itu sebagai saksi mata. Tetapi meskipun mereka melihat sendiri, belum tentu mereka akan percaya. Belum tentu rahasia Injil Kerajaan Allah yang sudah dinyatakan jauh sebelumnya, bahkan sebelum dunia dijadikan sebenarnya, itu sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Jadi menyapa dulu semua teman-teman. Sekiranya sudah join, ini udah 6 menit lewat. Salam dan selamat datang. Makasih untuk bersamaan, sudah langsung diberikan bintangnya ya, kirimannya. Makasih. Ya, ada sudah join beberapa orang ya, dari Bu Yuris, Rini, Setia, Bu Sandrita, Bu Adri, Murniati, Bu Priskila, oke, Bu Erna. Ini yang sudah ada komentar ya di ruang chat. Baik, semoga suara saya jelas bagi semua teman-teman. Jadi sekali lagi salam dan selamat bertemu kembali ya. Terima kasih Ibu Ica. Dari Setia, apa yang masuk ya? Ya. Oke, jadi sambil menunggu teman-teman yang lain yang bergabung ya, coba mengecek ke pembicaraan ini ini kan bisa di scroll ke belakang dari awal tadi apa yang saya bicarakan. Sekali lagi yang akan kita bahas ini tentang polemik Injil yang berkaitan dengan kata firman, kitab, dan Yesus. Nah, jadi saudara-saudara, sebelum lebih jauh kita mulai dengan di pendahuluan yang saya sampaikan kepada teman-teman ya, bisa dengar sekali lagi ini ya, saya putar di undangan ini. Izin bertanya Pak, apa hubungan Injil dengan Taurat, Zabur, kitab para nabi dan Al-Quran? Soalnya, saya mengikuti beberapa penjelasan di media sosial, ada yang mengatakan bahwa Injil yang disebut-sebut orang Kristen itu adalah palsu. Ya, hal yang sama Pak. Apakah Injil itu tentang kitab? Apakah kitab Injil diturunkan kepada seseorang karena sama seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa? Apa perbedaan Taurat, Zabur, kitab para nabi, dan firman Allah? Apakah Injil ada hubungannya dengan Al-Quran atau kitab-kitab agama lain? Oke, jadi kira-kira itu ada pertanyaan ya, dilemparkan seperti pertanyaan dari Tamara dan Dimas ya. Apa hubungan Injil dengan Taurat, Zabur, kitab para nabi, dan Al-Quran? Nah, ini berarti yang disoroti berhubungan dengan kitab ya, kitab dan Injil ya. Soalnya saya mengikuti beberapa penjelasan di media sosial, ada yang mengatakan bahwa Injil yang disebut-sebut orang Kristen itu sebenarnya adalah palsu gitu. Nah, jadi saudara, itu biasa kalau misalnya orang menyampaikan tuduhan,
apakah tuduhan itu disampaikan karena memang hasil penyelidikan atau memang karena didengar saja tanpa penelitian pribadi. Nah, mungkin dia buat penelitian tapi landasan penelitiannya bukan mencari kebenaran tapi mencari kesalahan. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Kalau misalnya saudara bertemu, ini cara menghadapi orang-orangnya penuh persoalan ya. Kalau misalnya mereka tanya ini atau mereka berbicara ini dan itu, atau saudara menonton atau langsung kepada saudara, perhatikan ketika pertama sekali saya bagikan poin tentang program ABIM, ini tentang DCT. Nah, saya ulangi lagi di sini, DCT itu rumus sebenarnya, dasar, cara, dan tujuan. Misalnya begini, dalam Roma pasal 11 ayat 36. Oke, saya bagikan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat juga bagi teman-teman yang kalau misalnya berbicara punya landasan yang pasti dan mungkin sudah dibaca berkali-kali tentang ayat ini. Saya pakai terjemahan baru saja dari Roma pasal 11 ayat 36. Oke, saya share di ruang chat. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ada 3 kata penting di sana, dari, oleh, dan kepada. 3 kata ini menghubungkan maksud dari sumber, kemudian siapa yang mengerjakannya, dan apa tujuan akhirnya. Setiap perilaku, jadi boleh dikatakan sumber dari semua perilaku itu sebenarnya Allah. Allah yang berbuat sesuatu. Dan kemudian ada yang berbuat dengan meniru Allah lalu menyelewengkannya, itu iblis. Dan kemudian manusia bingung di antara kebenaran dan apa yang diselewengkan oleh iblis, atau yang dibelokkan oleh iblis, atau yang diputarbalikan oleh iblis. Sehingga manusia pada akhirnya sudah terbukti manusia itu lebih berpihak kepada iblis. Itu makanya manusia jatuh dalam dosa. Jadi kalau misalnya sekarang orang berbicara dengan berbagai macam argumen, tapi orangnya masih di bawah kuasa dosa dan juga di bawah kuasa iblis, tidak mungkin itu menjadi referensi yang boleh dijadikan sebagai ya sumber kebenaran, kira-kira. Jadi kalau Allah bertindak segala sesuatu dari Dia, berarti kalau semua dari Dia, mungkin orang bertanya, kalau begitu apakah kejahatan dari Allah? Nah, tunggu dulu. Karena kan segala sesuatu di awal tidak ada kejahatan. Kejahatan ini muncul kapan gitu? Jadi kalau begitu sumbernya dengan ini saja, saudara tidak perlu kemana-mana, saudara sudah bisa melihat dengan terang bahwa sumber yang benar itu adalah ya kebaikan, kebenaran Allah gitu. Tidak ada yang lain karena Dia yang pertama dari segala sesuatu. Sebelum ada waktu, sebelum ada kita, sebelum ada ciptaan, Dialah yang ada. Kemudian segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Nah, oleh Dia ini berarti Dia yang melakukan. Jadi tidak ada yang kita lakukan sebenarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi kalau misalnya saudara mencari apa yang dilakukan Allah, yang terlihat yang pertama sekali bagi kita itu adalah ciptaannya tentang langit dan bumi yang bisa dijangkau oleh mata, atau dari segi kemampuan manusia sekarang dengan menggunakan teleskop sehingga bisa melihat sampai miliaran galaksi, bukan miliaran bintang ya. Galaksi yang dimana satu galaksi itu bisa sampai miliaran bintang-bintang, termasuk di dalamnya matahari. Dan kalau kita ini kan dalam gugusan bintang, maksudnya dari tata surya, dari matahari itu bagian matahari, dari bagian satu bintang, bumi ini ada sebagai planet, dan bulan itu satelit. Nah, coba bayangkan itu, maksudnya mikronya itu, kita ini tidak ada apa-apanya di alam semesta, lalu kita ada di sana sebagai ciptaan manusia yang adalah debu, dan misalnya dibandingkan dengan besarnya bumi, ya kita ini ditimbang di atas neraca, nggak ada beratnya gitu. Nah, jadi saudara, bagaimana proses penciptaan itu? Jadi Allah menciptakan, baiklah kita menciptakan manusia. Nah, saudara, tetapi penciptaan dari awal ini jelas dicatat dalam kitab suci. Jadi Al-Masih atau Kristus itu
karena di dalam Dia diciptakan segala sesuatu. Nah, saya bagikan ayat ini dari Kolose pasal 1. Kolose pasal 1 ayat 16. Ini dari terjemahan baru ya. Jadi karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, perhatikan saudara-saudara. Jadi di dalam Dia ini, kalau misalnya baca sebelumnya, itu di dalam Mesias, dalam Kristus, atau di dalam Al-Masih yang sudah menjadi manusia itu. Jadi firman Allah yang telah menjadi manusia dan kita kenal namanya Yesus atau Isa atau Yahshua. Jadi yang terjadi di sana segala sesuatu dari Allah dan oleh Allah. Dia yang melakukan penciptaan itu, tapi itu diciptakan semuanya di dalam Yesus Kristus yang dia sebut sebagai sang anak. Ini hubungannya Allah dengan Yesus Kristus itu kitab suci mencatat sebagai hubungan yang terdekat, yaitu Bapa dan anak. Makanya ada panggilan Allah itu Bapa dan Yesus itu anak, gitu kan. Jadi anak dari sang Bapa satu-satunya, dan kita ini bukan anak tetapi diperanakan. Karena kalau kita setuju tinggal di dalam Kristus. Nah, mengapa seperti kita dipanggil tinggal kembali di dalam Al-Masih atau Kristus atau Mesias itu? Karena ketika kita berdosa, kita dikeluarkan di dalam Dia. Nah, perhatikan saudara, yang dilakukan Allah itu Dia menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi, dan langit dan bumi dan seluruh ciptaan itu dan segala isinya itu sebenarnya diciptakan di dalam Al-Masih. Coba bayangkan saudara, Mesias atau Al-Masih itu ini bukan soal ukuran fisik, tetapi segala sesuatu di dalam Dia. Berarti di dalam Dialah ini dibuat karena alasan Dia. Jadi Bapa yang sangat mengasihi sang anak itu, dia membuat ciptaan demi anaknya gitu. Di sini maksud itu supaya jelas bagi teman-teman yang suka berpikir dan membahas tentang tentang Allah dan semuanya, tentang kitab suci, dan yang saudara sudah berhasil melakukan penyelidikan baik dari segi pengetahuan dan juga dari segi tanda-tanda atau mujizat. Nah, saya mau berkata ini kepada teman-teman, sebaiknya jangan saling bertengkar atau saling mempertentangkan segala sesuatu sebelum clear gitu kan. Kadang kita ini kan yang satu tidak setuju mujizat hanya karena melihat mujizat-mujizat yang dibuat. Yang satu tidak setuju dengan teologi atau pengetahuan hanya karena melihat beberapa orang bicara teologis yang menyimpan. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Bukan masalah teologis, bukan masalah apologetik, bukan masalah sejarah, bukan masalah polemik yang ditampilkan banyak orang. Tapi saudara temukan proses untuk menemukan kebenaran itu dulu. Jadi proses itu sangat berharga karena kita kan ya boleh dikatakan, kalau dikatakan percaya saja, mungkin beberapa orang berkata bagaimana saya percaya tidak ada sumbernya gitu kan. Di satu sisi ada orang-orang yang tidak begitu memperhatikan sumber itu, tetapi ketika dalam kemurahan Allah akhirnya mereka mendapat berita yang sederhana itu, dan karena memang mereka sudah lelah hidup ini, mereka dengan mudah percaya. Jadi saudara, orang yang berlelah-lelah mencari pengetahuan dengan orang yang sepertinya tidur-tidur tiba-tiba dia mendapat anugerah Allah, sama aja nilainya kok. Ya, jadi nggak ada yang perlu dibanggakan. Nanti kalau kita membanggakan sesuatu, maka batal yang sebenarnya sudah dinyatakan kitab suci dalam diri kita. Ya, bukan dalam kebenaran ya. Bahwa sumbernya bukan alam, melainkan Anda. Makanya banyak orang, maksudnya para pemikir itu berkata bahwa ya tergantung manusianya dong. Masa tergantung manusia? Itu kalau orang-orang berpikir tergantung manusia, berarti sumbernya dari manusia, penetapannya manusia, manusia juga yang buat. Dan pada akhirnya tujuan akhir itu manusia. Sedangkan yang dinyatakan oleh Allah segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan. Nah, itu sebabnya saudara kita nanti mengerti mengapa pada akhirnya karena segala sesuatu diciptakan dalam Al-Masih atau dalam Kristus atau dalam Mesias itu, Dia juga yang harus menebus, dan khususnya di sana dari semua ciptaan itu bukan malaikat melainkan manusia. Dia menjadi manusia, itulah maksudnya berita Injil itu.
Sang Firman atau Mesias yang telah menjadi manusia dan mengalami 3 hal, mati, dikubur, dan hidup kembali. Makanya kadang-kadang Injil itu hanya disingkat, dia yang telah bangkit dari antara orang mati. Itu berita Injilnya. Jadi kalau misalnya saudara sudah menemukan atau saudara sedang mencari dan berpikir-pikir selama ini tentang satu kebenaran dari apa yang dilakukan oleh Allah, perbuatan Allah yang terbesar di sepanjang zaman dari masa ke masa, itu Injil. Jadi Injil itu terjadi karena persoalan manusia yang berdosa, lalu bagaimana cara memulihkan manusia ini, karena Allah begitu mengasihi manusia atau begitu mengasihi dunia, Allah yang buat cara, bukan saudara dan saya. Jadi saudara mungkin berpikir soal bagaimana tentang pandangan kemarin, seperti pandangan tentang agama atau pandangan tentang, karena ada beberapa agama dan pandangan-pandangan tentang pengetahuan ini. Saudara, itu pandangan-pandangan kan. Kita juga tidak perlu seperti mengejar semua, bahas semua. Sebenarnya ada beberapa teman yang menawarkan saya, ayo bahas itu seperti yang lain, ikut dalam apa namanya pergolakan, pertempuran dari berbagai pandangan ini ya. Maksudnya capek aja itu gitu kan. Tapi kalau misalnya ini saya tawarkan, nanti ada orang yang cari dan bertanya, atau silakan saudara share. Ya kalau mereka yang mencari, kan itu aja yang kita cari. Mereka yang mencari kebenaran Allah, bukan orang-orang yang hanya maksudnya serang sana serang sini gitu kan. Tapi kalau misalnya diuji, mbak, kita siap. Kita dengan segala senang hati untuk menolong ini, karena Injil itu bisa mempertanggungjawabkan segala. Jadi maksudnya 1001 masalah, baik masalah pekerjaan, baik masalah hukum, baik masalah segala sesuatu yang sedang ada di bumi ini. Persoalan-persoalan dosa dan seterusnya. Karena ini saling berkaitan. Nah, itu teman-teman, jadi segala sesuatu dari dia, oleh dia yang melakukan semuanya, dan jawaban itu adalah Kristus atau Al-Masih atau Mesias yang diutus. Itulah Injil, itulah awal berita Injil. Itu perbuatan Allah. Jadi dia yang melakukan, bukan kita. Dan untuk apa? Bukan untuk misalnya ini ya saya atau saudara lalu seperti mau berbicara dan menjadi pemberita atau di mana-mana berbagi dengan orang. Bukan maksudnya untuk saya dan saudara. Tidak ada sedikit pun kebanggaan di dalam kita. Karena kita menerima semuanya ini juga kalau kita menerimanya. Ini kan hanya pemberian Allah, bukan karena saya dan saudara mampu kan. Itu perbedaannya Injil dan orang berpengalaman Injil dengan orang yang hanya sekedar mengetahui Injil. Jadi semuanya bagi dia, kepada dia dipersembahkan. Nah, nanti jika ini segala sesuatu ini selesai dan dalam diri saya atau dalam diri saudara, siapa yang setia sampai akhir, itu yang diberikan hadiah. Banyak orang berbicara itu tentang pahala atau mahkota. Sebenarnya waktu saudara menerima Injil itu saja, saudara sudah dihadiahkan pahala atau mahkota. Mahkota itu adalah mahkota kehidupan. Mahkota kehidupan atau keabadian yang diberikan kepada orang yang menerima berita Injil. Dan meterainya itu adalah Roh Allah. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Bisa diulang-ulang ini kalau misalnya ada sesuatu yang kelewat dari saudara, bisa memperhatikan. Sekali lagi, makasih semua teman-teman yang bergabung pada siang ini. Apakah sudah istirahat atau masih belum? Kalau belum ya teruskan dulu kerjaannya ya. Kalau lagi makan ya jangan sampai terganggu makannya sambil mendengar ini. Bisa diulang lagi nanti kalau saudara tertarik, mana tahu salah satu bagian dari saya, dari bagian yang saya jelaskan ini, saya akan ngomong ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Silakan berikan tanggapan, bisa dibuat sampaikan pertanyaan, dan sekali lagi makasih untuk semua dukungan ya, pemberian ya. Wah, ini sudah banyak memberi, makasih banyak sekali lagi ya untuk semua dukungan ini. Dan dari teman-teman yang sudah gabung, apa sudah ada pertanyaannya? Cek bentar kalau ada pertanyaan. Ya, salam juga ya untuk akun Mentaria. Salam untuk semua. Ya, salam Pak Metaro ya, salam. Ya, undang teman-temannya dong. Mana tahu ini penting. Pak Toso, terima kasih. Salam.
Oke, baik, sepertinya belum ada pertanyaannya. Belum ada yang mau sampaikan pertanyaan. Nah, saya kembali kepada pertanyaan di awal tadi ya, yang diskusi siang ini. Apa hubungan Injil dengan Taurat, Zabur, Kitab, para nabi dan Al-Quran? Soalnya saya mengikuti beberapa penjelasan di media sosial, ada yang mengatakan bahwa Injil yang disebut-sebut orang Kristen itu palsu. Nah, jadi saudara, landasan kita bukan soal apa yang dikatakan orang Kristen, atau apa yang dikatakan saudara juga, atau apa yang ditanyakan oleh si penanya tadi. Jadi kalau misalnya dikatakan apa hubungan Injil dengan A, B, dan C dan seterusnya, nah, saya sudah katakan tadi pendahuluannya harus dimulai dari dasar pemikiran yang tepat. D, C, T. Jadi bukan dari dasar pemikiran manusia, bukan dari dasar pemikiran saudara, tapi dasar pemikiran Allah. Nah, pertanyaannya begini, siapa yang bisa mengerti pikiran Allah? Iya, Pak Ronald ya, selamat makan siang. Jadi siapa yang dapat mengerti pemikiran Allah? Siapa yang tahu pikiran Allah? Itu pikirannya itu terlalu ajaib gitu. Jadi alangkah bahagianya jika saya dan saudara pada akhirnya mendapatkan pikiran Allah. Jadi gini teman-teman, pikiran Allah itu dituangkan di mana? Jadi kalau saudara selidiki kitab suci mulai dari awal sampai akhir tentang hikmat Allah, pengertian Allah, jalan Allah, rancangan Allah yang tinggi di atas dari semua pikiran manusia, jawabannya itu adalah Injil. Jadi pikiran Allah itu adalah Injil, makanya orang tidak sanggup memikirkan Injil. Itu sebabnya saudara yang sudah mengalami dan sudah mendapatkan rahasia Injil ini, saudara tidak lagi sedih atau misalnya tidak marah-marah kepada mereka dan seperti mau melakukan pembelaan apapun kepada mereka yang sebenarnya hanya berkuat-kuat di sana sini, karena maksudnya mereka tidak mengerti gitu. Mereka tidak mengerti pikiran Allah. Nah, saudara tahu betapa ajaibnya pikiran Allah itu, sama seperti ketika Yesus mengakhiri jadi perjalanan itu sampai di tiang salib, dan waktu dia mati dia mengucapkan kalimat seperti ini, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak mengerti. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lah, betapa bodohnya manusia itu saudara, karena mereka bertindak tidak ngerti apa-apa yang mereka buat. Ya sama seperti orang yang menyerang, misalnya menyerang Injil dan seterusnya. Kemungkinan yang mereka lihat itu kan perilaku orang Kristen, perkataan orang Kristen, teologi-teologi yang dibangun. Mereka menyerang itu karena apa? Mereka melihat, kadang juga mereka seperti terserang oleh pernyataan-pernyataan itu. Tapi Injil saudara tidak menyerang siapa-siapa. Injil itu memang lawannya hanya satu, yaitu iblis. Jadi kalau orang memang berpihak kepada iblis, tentu dia merasa terlawan dong dengan Injil. Tapi kalau tidak, orang yang sedang mencari kebenaran, meskipun dia marah-marah atau mencari-cari kesalahan, itu tidak masalah. Jadi bukan musuh kita para polemikus, para teolog, para apologet, dan juga para sejarawan dan seterusnya. Itu bukan musuh, bukan sesuatu yang kita takuti dan seolah-olah, wah Anda itu udah salah gitu. Biarkan mereka mencari kebenaran ini, biarkan mereka bertanya, biarkan mereka mendiskusikan ini dengan saudara. Tapi persoalannya kalau saudara menjawab dari pola pikir manusia, ya udah bertengkar. Karena tidak ada manusia yang sama seperti pepatah mengatakan, rambut sama hitam, pikiran berlainan. Itu sudah disetujui oleh manusia. Nah, saudara, kalau Allah tidak, maksudnya tidak membiarkan suatu dalam diri saudara hilang, dan dia mengerti, dia memperhatikan saya dan saudara sampai rambut sehelai rambut pun jatuh, dia tahu. Artinya begini, dia mengerti segala sesuatu dalam keadaan, maksudnya dia mengerti segala sesuatu tentang diri kita. Nah, kalau saudara memikirkan pikiran Allah, saudara tidak pernah merasa tertekan, saudara tidak menjadi terzolimi atau merasa ditekan, dianiaya dan seterusnya. Meskipun dianiaya, saudara tidak bermasalah. Kenapa? Yesus sudah memberi cara teladan itu, di mana dia dianiaya sampai mati, dan dia masih berkata, ampuni mereka Bapa, karena mereka tidak mengerti. Jadi ini sebenarnya orang-orang yang perlu dibelas kasihani, karena memang mereka bertindak tanpa mengerti. Saudara bisa bayangkan orang yang bertindak dia tidak mengerti, itu patut dikasihani. Jadi maksud saya begini, orang-orang jika saudara memang ya sudah menemukan Injil, mengalami Injil, perhatikan ini, apa belas kasihan yang memenuhi hati saudara, atau lebih kepada siap berperang atau menyerang? Itu berbeda.
Jadi itu yang terjadi apa dari pikiran-pikiran manusia ini, yang dibangun pikiran manusia ini, pikirannya itu ya menjadi letak pergumulan, malah karena satu sisi dia mencari kebenaran Allah, tapi di sisi lain pikiran iblis. Dan kalau dia tidak bisa mendengar dengan tepat sumber kebenaran itu, maka dia jadikan dirinya menjadi sumber kebenaran. Jadi kalau misalnya kita mendiskusikan ini apa sebenarnya hubungan Injil dengan semua ini, nah saudara, kalau saya katakan tadi pikiran Allah itu nyata, sebenarnya ini pikiran Allah itu terlihat di Injil. Jadi kalau ciptaannya segala sesuatu tadi kita udah berbicara, ternyata ciptaannya itu di dalam Al-Masih, dan itu harus ada di dalam Al-Masih karena dosa. Ciptaan itu keluar di dalam Al-Masih dan Allah bermaksud mengembalikan itu. Itulah proses yang disebut penebusan, pengampunan, pemulihan, dan ada banyak kata lain. Maksudnya Allah hendak membawa kembali yang sudah di luar ini ke dalam Al-Masih atau ke dalam Kristus. Untuk membawanya kembali harus ada, nah ini pengorbanan itu. Kurban itu terjadi karena Allah sudah menyatakan firman-Nya dengan berkata bahwa dosa harus dihukum. Nah, kalau dosa dihukum berarti yang dihukum habis, selesai. Jadi Allah bermaksud supaya yang dihukum ini tidak binasa, maka dia cari sebagai pembela atau penutup dari kesalahan itu, atau yang berada di depan sebagai penutup dari kesalahan-kesalahan yang bersalah ini. Itu namanya penebus, atau sebagai yang mungkin bahasa yang tidak bagus sebagai tumbalnya. Dia yang jadi dikurbankan. Dan karena Yesus tidak berdosa, meskipun dia mati dengan hukuman Allah di dalam tubuhnya ditimpakan, dia tidak masalah. Karena apa? Dia dihukum bukan karena dosanya, melainkan dosa yang lain. Lah kalau saudara mau dihukum dengan dosa Anda sendiri, habis. Atau misalnya begini, saya dengar orang tua berkata bahwa anak-anak itu tidak berdosa, tapi kalau misalnya ada dosa mereka, maka yang memikul dosa mereka itu adalah orang tua, dan sampai pada umur tertentu akhirnya dibuat suatu upacara, sehingga melalui upacara itu anak itu memikul dosanya dan bukan orang tuanya lagi. Lah kalau itu idenya saudara, baiknya anak-anak tidak usah ikuti upacara itu supaya dosamu dipikul aja orang tuamu. Tapi kan nggak begitu. Tidak ada manusia yang bisa memikul dosa orang lain, termasuk Anda orang tua tidak bisa memikul dosa anakmu. Gitu. Kadang-kadang kita dalam kebodohan berkata, biar aku yang menanggung kesalahan yang lain. Nggak bisa, saudara. Tidak ada kebenaran dalam diri saya dan saudara sehingga mampu melakukan sesuatu untuk kesalahan itu. Makanya hanya ini, bagi saudara yang sudah menerima pengampunan dosa dari Allah, hanya satu. Jangan pernah atau jangan sekali-sekali tidak mengampuni orang lain. Nah, hanya itu masalahnya. Jadi kalau saudara yang sudah menerima anugerah Allah, anugerah terbesar itu karena dosa Anda diampuni, lalu saudara tidak mengampuni orang lain, hukuman dari Allah akan menimpa saudara. Itu ya, itu kan. Oke, sekali lagi saya kembali nanti ke pertanyaan. Makasih atas wah, ini dukungan terus yang dikirim. Semoga percakapan ini menjadi berkah ya. Berkah yang betul-betul memang berkah. Tidak tahu kalau saudara mendukung ini, membagikan ini kepada orang lain, mengajak mereka, atau sesudah nanti selesai dari pertemuan ini, saudara masih kirim video-video ini ke teman-teman. Sambil memberi komentar di sana, silakan like, silakan share, dan seterusnya. Nah, sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah join ya. Jadi saya lanjut kembali ke pertanyaan tadi, saya harus ulang. Jadi maksudnya apa hubungan Injil dengan Taurat, Zabur, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, sebelum terlihat wujud Injil, jadi bukan sebelum ada Injil ya. Sebelum terlihat wujud Injil, bayangan dari Injil itu diberikan kepada manusia dari pertama sebelum ada hukum Taurat sekalipun. Hukum Taurat itu kan maksudnya yang kebanyakan kita tahu itu hukum yang ke-10 itu, dan akhirnya bisa disejarkan hukum Musa karena di dalam ke-10 itu diuraikan banyak hukum, aturan-aturan yang dicatat dalam 5 kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Tapi intinya begini, sebelum hukum Taurat yang ke-10 itu di 2 loh batu itu diberikan, itu sudah ada hukum-hukum yang diberikan oleh Allah sebelumnya, termasuk apa yang dikatakannya kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, dan seterusnya, nenek moyang Musa atau Israel.
Jadi apa yang diberikan oleh Allah sebelumnya itu petunjuk dari kehadiran Injil ke depan. Nah, beberapa waktu yang lalu saya sudah berbagi kepada saudara dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya dari ABIM, pertanyaan tentang dari mana asal-usul Injil. Injil itu idenya di dalam Taman Eden ketika manusia jatuh dalam dosa, lalu Allah menjatuhkan hukuman itu kepada ular atau iblis dengan berkata bahwa keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu dan akan meremukkan tumitnya. Jadi keturunan perempuan maksudnya itu siapa? Jadi keturunan perempuan itu sudah diberitahukan jauh sebelumnya dan itu tentang Injil, yaitu Mesias yang datang lahir dari melalui seorang perawan dan yang kita kenal dengan Maria. Maria yang jadi nanti istri Yusuf, yang berada dalam garis keturunan Yehuda, dan Yehuda ini dari Yakub, dan Yakub ini dari Ishak, dan dari si Ishak ini Abraham. Jadi keturunan perempuan ini disebut juga keturunan Abraham, kemudian dan seterusnya sampai disebut dengan anak Daud. Nah itu jadi tiga istilah itu, keturunan perempuan, kemudian dari keturunan Abraham yang menjadi berkah bagi semua bangsa, dan disebut sebagai anak Daud. Anak Daud Salomo. Tapi bukan Salomo karena Salomo gagal, bahkan semua kelakuan Salomo tidak bisa menjadi teladan kecuali orang mengagumi hikmatnya, tapi pada akhir hidupnya dia jatuh. Jadi bayangan-bayangan ini saudara dinyatakan sebelumnya karena begitu cara Allah, dia tidak langsung berkata, oh dosamu sudah diampuni. Tunggu sampai berapa panjang, berapa lama, sampai akhirnya wujud itu datang, dan ketika Yesus datang, dia berkata langsung, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sebenarnya perkataan itu merujuk kembali ke belakang bahwa Adam, dosamu sudah diampuni. Makanya Allah sudah membuat satu persiapan dengan lambang, mengambil hewan, memberikan kulit binatang itu kepada manusia yang berdosa. Jadi Allah sendiri yang melakukan itu, sedangkan tindakan manusia dengan mengambil daun untuk menutupi tubuhnya, itu tindakan yang tidak berkenan kepada Allah. Makanya saudara, bukan asal perkataan, oh semua perbuatan manusia tidak berkenan kepada Allah. Ada landasannya mengapa tindakan perbuatan manusia tidak berkenan untuk menghapus dosanya. Gitu. Jadi makanya termasuk doa tidak bisa mengampuni dosa. Gitu. Tapi kalau orang berdoa pengampunan dosa, nah Allah bisa menjawab itu melalui pemberitaan Injil kepada orang itu. Nah, jadi apa hubungan Injil dengan Torah atau Taurat? Hubungannya adalah Taurat itu sebagai pengantar sampai Injil muncul. Jadi itu sebabnya Injil itu, Taurat itu berhenti fungsinya sesudah Injil ada. Jadi bukan maksudnya dibuang Torah itu, tapi berhenti fungsinya termasuk menghukum, termasuk menyatakan kebenaran, karena dia hanya sampai pada menyatakan bahwa kebenaran itu sudah tiba. Sama seperti Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah puncak kehadiran dari semua para nabi dalam perjanjian lama. Makanya dia disebut sebagai Elia yang akan datang, dan waktu dia datang, selesai dia hanya mengantar sampai terlihat kepada dunia bahwa Yesus ini adalah yang dijanjikan oleh Allah, yang datang sesudah sang utusan itu, maka udah selesai, si Yohanes Pembaptis mati. Meskipun dalam cara itu dia dianiaya dengan pemenggalan kepala oleh Herodes. Jadi boleh dikatakan udah selesai fungsi Yohanes. Udah selesai fungsi Taurat. Udah selesai semua fungsi para nabi. Nah, jadi maksudnya kitab Taurat, kitab Zabur itu kan kebanyakan yang menulis itu adalah Daud. Jadi tulisan-tulisan itu semua yang dinyatakan di sana untuk menyatakan tentang kehadiran Mesias yang akan datang. Jadi si Daud menyebut, maksudnya dalam perkataan itu, Daud menyebut yang akan datang itu sebagai, itu anak Daud, disebut sebagai anak Daud, tapi Daud mengatakan bahwa itu tuannya. Bagaimana mungkin dia memanggil anaknya sebagai tuannya? Rupanya ini yang tidak bisa dimengerti oleh para ahli Taurat, karena yang akan datang itu sebenarnya pengharapan dari si Daud sendiri. Makanya Yesus berkata, sebelum kamu ada, sebelum Abraham ada, aku ada. Jadi Abraham itu sebenarnya menaruh harapan kepada Mesias yang akan datang. Itu bedanya gitu. Jadi seperti Adam, harapan mereka itu adalah anak domba yang akan datang, yang harus mencurahkan dengan darahnya untuk mengampuni dosa mereka. Tapi Allah sudah memberikan pelambang bahwa dia menerima mereka dengan pakaian dari kulit itu. Jadi itu hubungan antara Injil dan Torah. Torah itu sebagai pendahulu atau pengantar sampai munculnya Injil. Jadi saudara, bukan munculnya yang lain. Nah, misalnya pertanyaan yang berikut tentang hubungan
kitab Taurat, Zabur, kemudian apa? Tulisan para nabi. Nah, ini semua sebenarnya yang dikenal oleh banyak orang tentang perjanjian lama. Dan kalau misalnya tadi dihubungkan dengan Al-Quran, meskipun saya belajar Al-Quran, meskipun saya sudah membaca terjemahannya, meskipun saya tahu beberapa hal, tapi saya tidak mau membicarakan itu karena menurut kesaksian kitab suci, baik Taurat dan Injil, tidak ada lagi kitab yang perlu dibaca setelah itu. Jadi kalau misalnya ada orang berkata ada Injil dalam Al-Quran, ya silakan aja. Semoga mereka menemukan Injil seperti yang benar ini gitu kan, yang dinyatakan sebelumnya. Tapi memang isu-isu yang tadi ini yang ramai ini kebanyakan malah dari Al-Quran menyerang Injil yang ada di dalam Taurat atau Injil yang ada dalam kitab suci perjanjian baru dengan dalil bahwa kitab-kitab ini sudah palsu gitu kan, sudah diubah. Nah, itu landasannya tidak kuat kalau misalnya orang berkata udah diubah kitab perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kalau udah diubah, yang mana di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa itu sudah diubah dan belum diubah? Kan tidak ada kaitannya. Lagian kan penulisan seluruh kitab ini yang saya lihat dari sejarah itu semua merujuk sampai kepada umat pilihan yaitu Israel gitu. Bukan yang lain, bukan bangsa Indonesia, bukan bangsa Arab, bukan bangsa Turki atau bukan bangsa Amerika dan seterusnya. Tidak ada bangsa lain yang dipilih selain daripada bangsa Israel. Kenapa saudara? Jangankan dulu itu. Abraham aja punya anak. Ada berapa anaknya sebenarnya? Ditambah gundik selain daripada Sarah. Dan itu termasuk Hagar dan ada beberapa yang lain. Dan yang sering dipermasalahkan karena hubungan agama tadi ada Ishak atau Ismail. Jelas di dalam kitab suci bahwa Ismail itu memang lahir dari Hagar karena si Sarah menginginkan ada anak dari Abraham karena tidak percaya terhadap janji Allah. Padahal Allah sudah menjanjikan Ishak akan datang. Nah, di sini kita lihat garisnya itu yang dicari Allah itu bukan di Ismail melainkan di Ishak. Maka dari Ishak ada dua anaknya. Anaknya itu adalah siapa? Esau dan Yakub. Dan yang dipilih itu Yakub. Meskipun ada dua anak Ishak. Yakub punya 12 anak. Dari 12 anak ini menjadi keturunan Israel. Semua mereka menjadi satu bangsa. Tapi yang dipilih untuk garis keturunan Mesias. Nah, itu dari keturunan Yehuda. Bukan Yusuf. Bukan Benyamin. Bukan dari Ruben yang tertua. Tapi dari garis keturunan Yehuda. Maka disebut sebagai singa dari Yehuda. Dari Yehuda itu, nah, kalau saudara baca sejarahnya sampai kepada Yusuf dan Maria, dua-duanya dari keturunan Yehuda, lahirlah Mesias. Jadi ini clear saudara, itu penutupnya karena puncak dari seluruh firman Allah adalah kehadiran Kristus. Jadi kalau dikatakan ada yang lain dari puncak dari maksudnya puncak dari firman Allah, wah itu sesuatu yang betul-betul justru diragukan gitu kan. Jadi maksudnya begini, kalau ada kitab-kitab lain pun yang menulis tentang Kristus sesudahnya, dia harus sama dan merujuk kepada Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Nah, berita dari yang menjadi pertentangan itu karena di dalam Al-Quran tidak mengakui kematian Kristus. Sedangkan dari peristiwa yang terjadi, meskipun dalam kitab Taurat maksudnya tidak ada penulisan yang jelas, tetapi sudah ada pemberitahuan tentang kematian, penderitaan dari Mesias. Dan bagaimana dia datang. Karena di sana dalam kitab suci perjanjian lama itu jelas kedatangan Mesias itu dalam dua kategori, dua peristiwa. Satu peristiwa ketika penebusan, satu peristiwa nanti ketika penghakiman. Makanya ketika Yesus datang di pertama dia berkata, bukan aku tidak menghakimi kamu. Nah itu jadi supaya, katanya di dalam kitab suci perjanjian lama dia datang untuk menghakimi, berarti dia nggak benar. Nah itu polemik yang terjadi di antara para ahli Taurat. Karena mereka bingung antara penyataan yang pertama dia datang sebagai penebus dan bagian yang kedua dia datang sebagai hakim. Dan ini jelas dalam rancangan besar Allah. Rancangan besar Allah itu dia harus menebus sebelum dia menghukum. Artinya begini, dia menyatakan kasihnya sebelum dia menyatakan hukumannya. Itu jalan Allah, jadi tidak bisa dibantah lagi itu teman-teman, saudara. Jadi sebenarnya tidak perlu membahas tentang pertentangan yang diciptakan karena perbedaan kitab yang lain. Berarti ini kitab yang di luar dari alur dari Taurat, Zabur, Nabi-Nabi, dan kitab suci Injil. Jadi meskipun ada kata yang mirip, misalnya seperti pertentangan antara Yesus atau Isa dalam Alkitab dengan Isa yang ada di dalam Al-Quran, itu beda. Karena beda dasar, beda cara, dan beda tujuan. Beda Alkitab yang ada di antara kebanyakan di tangan orang Kristen ya. Ada juga di luar orang Kristen yang memegang Alkitab. Itu Alkitab itu
Meskipun dia di dalam waktu kurun lebih dari 400 tahun penulisannya dan kemudian ada sekitar 40 penulis, dia punya fokus yaitu Injil. Jadi misalnya di Al-Quran, atau ada yang disebut-sebut dengan Injil Barnabas itu. Injil Barnabas itu, ya saudara lah, baca aja tentang sejarahnya, itu udah jelas kok itu. Tapi persoalannya itu juga Injil Barnabas itu ternyata yang katanya mendukung Al-Quran. Nah ini kan kitab-kitab yang maksudnya sesudah Injil. Apakah ada janji sudah kitab sesudah Injil? Dalam kitab suci yang penutup dari seluruh pewahyuan ilahi itu, jadi kitab-kitab yang diwahyukan Allah itu ada di tangan Yohanes itu waktu dia menulis tentang segala peristiwa yang dia lihat di Patmos itu. Dan kitab yang tersimpan sesudah itu yang tidak diturunkan lagi, maksudnya tidak ada yang diturunkan sebenarnya, adalah kitab yang ada di sorga, yaitu kitab tentang kehidupan dan kitab tentang penghakiman. Jadi barang siapa yang tidak ada namanya dalam kitab kehidupan, sudah jelas itu dibuang. Nah saudara, jadi tidak ada kitab yang diturunkan sebenarnya. Jadi kalau ada yang bertanya itu, misalnya tadi pertanyaan dari Dimas, dia katakan ya hal yang sama, apakah Injil itu tentang kitab? Apakah kitab Injil itu diturunkan kepada seorang karena sama seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa? Maka jawabannya tidak. Musa juga tidak diturunkan kitab kepadanya, tetapi loh batu yang dua itu bukan kitab ya, ditulis di atas batu, bukan ditulis di atas papirus. Ditulis di atas batu, itu ditulis berdasarkan petunjuk Allah, dan itu oleh tangan Allah sendiri, bukan Musa yang nulis. Jadi sesudah batu itu ditulis dan diukir oleh Allah, dan itu dua kali, karena yang pertama dipecahkan dan Musa naik kembali dan diberikan kepada Musa sesudah ditulis oleh tangan Allah, dan dia harus tinggal di atas gunung selama 40 hari. Loh batu itulah yang dibawa, yang ditaruh di dalam tabut perjanjian. Dan itu penyataan kehadiran Allah gitu. Jadi bukan kitab gitu. Jadi kitab-kitab yang ada dalam kitab Alkitab dengan Injil itu bukan tiba-tiba datang diturunkan, enggak, prosesnya ada gitu. Nah, kalau yang saya saudara tahu tentang informasi dari teman-teman Islam tentang kitab mereka yaitu Al-Qur'an, itu kitabnya bulat-bulat diturunkan gitu kan. Itu beda gitu kan. Jadi kalau udah bulat-bulat diturunkan, nggak usah pertanyakan lagi iman mereka tentang itu, biar saja. Itu sesuatu. Tapi karena ini bukan tentang agama, kehadiran Injil itu bukan tentang agama, tapi tentang kehadiran hikmat Allah yang menunjukkan bahwa ada yang dibuat Allah yang tidak masuk dalam pikiran manusia. Tapi orang-orang yang mencari, nah pikiran mereka itu disempurnakan oleh Allah supaya mereka bisa memikirkan pikiran Allah. Dan itu jawabannya Injil. Jadi sekali lagi, Injil itu tidak diturunkan seperti Taurat ya. Jadi perbedaan Taurat, Zabur, kitab para nabi dan firman Allah itu sebenarnya perbedaannya di masa penulisan, dan maksudnya karena yang sebelumnya hanya bayangan, saya sudah jawab di awal tadi itu ya. Dan apakah Injil ada hubungannya dengan itu ditanya lagi Al-Quran atau kitab-kitab agama lain? Kalau dari pernyataan kesaksian dari kitab suci, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak ada kaitan gitu. Nah, beda kalau misalnya Al-Quran dia harus disuruh membaca kitab Taurat dan kitab Injil, sedangkan informasi dalam kedua kitab ini justru baik kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru, dia tidak merujuk ke kitab-kitab lain manapun. Atau agama-agama lain yang saya nggak tahu, karena ada banyak pembicara juga yang pernah dikirim ke saya seperti dalam kitab agama Buddha atau agama Hindu ada kesejajaran dan seterusnya. Nah kalau dihubung-hubungkan ya semua bisa terhubung gitu kan. Tapi ya janganlah berpikir seperti itu, karena itu kan terlalu memaksakan ide gitu. Itu aja saudara, supaya kita tidak menjadi orang yang terus berpolemik dan kita tidak mengerti semua alur yang kita bicarakan. Jadi Injil menjawab dengan sederhana, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak seperti ya lagi kebingungan ini ada apa ini gitu kan. Jadi kita kira-kira itu dulu gambaran ya teman-teman dari bagian ini. Nanti saya lanjutkan lagi dan cek kembali. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung. Saya perhatikan, nah sepertinya ada tadi pertanyaannya. Sekali lagi makasih dukungan dari teman-teman yang mengirim hadiahnya berlapis-lapis gitu ya. Saya nggak sebut namanya ya, pasti semua lihat. Oke, ini dari pertanyaan. Ini dari Rini. Pertanyaannya, Pak One, jika kecenderungan manusia memihak iblis, taat pada perkataan dusta,
Bagaimana manusia memastikan bahwa perkataan yang dia dengar adalah perkataan Allah atau kebenaran? Nah, ini dia. Jadi maksudnya siapa dulu yang sadar bahwa manusia ini ada di dalam wilayah dusta, gitu. Wilayah kesalahan. Kehadiran roh, nah saya bagikan ayat ini. Saya pernah bagikan kalau nggak salah ya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, penghakiman. Saya catat sampai ayat 11. Oke. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11. Oke, ini ya. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 8 sampai 11 ada 3 hal yang dikerjakan oleh Roh kepada dunia. Artinya mereka yang belum berada di dalam wilayah kebenaran, mereka ada di wilayah dosa, wilayah dusta, wilayah hukuman dan seterusnya. Di sana Roh Allah mau bekerja di antara mereka asal saja ada yang mengantar Injil. Makanya saudara, kalau Injil ditutup atau misalnya dikatakan begini, karena saya bertemu dengan berbagai pendapat dan juga teman-teman yang memberitahu ternyata orang Kristen itu tidak mengerti Injil. Wah, memang sedih, tapi ternyata itu sebabnya kalau diskusi antar lintas agama, kalau bicara ya nggak nyambung-nyambung ceritanya, karena berbicara soal kata yang sama, misalnya pengertian orang Kristen terhadap Injil beda, pengertian Islam terhadap Injil berbeda. Nah, pengertian dari pribadi-pribadi juga berbeda-beda gitu. Pengertian para pembicara pun berbeda-beda. Wah, ini di mana ya? Nanti kalau misalnya saya berkata ini yang benar, orang juga berkata, wah emangnya hanya Pak One yang tahu tentang Injil. Ini bukan tentang siapa yang tahu Injil, tapi kita mengerti karena ini tidak lepas dari sejarah peristiwa yang terjadi. Jadi kalau misalnya ada yang terjadi peristiwanya, kita lihat sejarahnya kan ceritanya. Ini bukan sesuatu yang spontan tiba-tiba ada gitu. Ada cerita panjang yang sampai terjadi mengapa Yesus harus mati di kuburan hidup kembali. Nah, gitu yang penting di sana. Jadi, kalau ini diberitakan kepada orang-orang bahwa kematiannya karena dosamu, maka yang disentuh di sana ada 3 hal. Yang pertama, tentang dosa, kebenaran, penghakiman. Jadi kalau ditanya, manusia cenderung dalam dusta atau tinggal di dalam dosa, atau boleh dikatakan tinggal di dalam hukuman, bagaimana nanti pada akhirnya orang ini tahu tentang kebenaran? Ya, orang itu harus diberitahukan kebenaran. Jadi kebenarannya itu boleh dikatakan tadi bukan agama atau orang, bukan kelompok tertentu. Kebenarannya itu, kebenaran Allah itu adalah Injil. Jadi kalau orang menolak kebenaran Allah, maksudnya menolak Injil dan memutarbalikannya, ya bagaimana orang itu bisa tahu kebenaran? Karena pada akhirnya semua kebenaran yang diciptakan oleh manusia sebenarnya kebenaran dirinya. Meskipun pinjam kata A, kata B, misalnya pandangan A, pandangan B, dan seterusnya. Itu semua merujuk kepada diri manusia, bukan dari Allah. Makanya di pertemuan sebelumnya saya berkata kepada saudara, maaf, kalau Anda tanya apa pandangan Anda, saya berkata, saya tidak ada pandangan lagi. Dan itu yang terjadi memang dalam diri saya, menghancurkan pandangan yang saya anggap sebagai pemikiran saya. Gitu. Semua kita kan punya pemikiran. Dan mungkin saudara bertanya, bagaimana mendapat pemikiran Allah itu? Pemikiran Allah itu Injil. Nah, kenapa saya hanya berbicara ini kepada teman-teman? Dan saya memutuskan dari awal, maksudnya sejak saya menyadari berita Injil, ajaran Injil, nasihat Injil, kepemimpinan Injil, saya memutuskan untuk tidak mengambil pandangan siapapun lagi, kecuali menampilkan Injil. Dan saya mengerti ternyata para pemikir, para penulis buku, dan semua para pembicara, mereka sebenarnya merujuk kepada sumber yang satu-satu ini, Injil. Tapi akhirnya mereka cepat-cepat keluar dari sana dan mencoba mengambil sumber-sumber lain, mengacaukannya dengan sumber-sumber yang lain itu. Makanya tidak bisa menemukan kebenaran. Nah, jadi bagaimana Anda memastikan, maksudnya seorang bisa memastikan bahwa apa yang dia dapatkan atau apa yang dia pikirkan atau apa yang dia ucapkan itu perkataan dari Allah. Jawabannya semua sumbernya dari Injil. Jadi Injil ini membentuk seluruh perkataan, karena Injil ini sebenarnya firman Allah, seperti Yohanes pasal 1 itu, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi maksudnya Allah sejak mulanya kan ada firmannya gitu. Makanya kalau dikatakan apakah Yesus itu, maksudnya Yesus Kristus itu atau Isa Al-Masih itu atau Yahshua Al-Masih itu kekal
sama dengan Bapa? Jawabannya iya. Karena itu miliknya Bapa kan. Maksudnya di dalam Bapa ada sebelum segala sesuatu ada, sebelum diciptakan. Nah persoalannya nanti kalau akan ada definisi-definisi siapa itu Allah, lalu dibuat definisi, misalnya kebingungan banyak orang tentang definisi Allah Tritunggal. Nah ini mungkin nanti berikut kita akan bahas itu ya. Karena orang bertanya, apa yang menjadi inti dari iman Kristen? Inti iman Kristen itu bukan Allah Tritunggal, tapi intinya adalah Injil. Makanya saudara, kalau yang dibahas itu tentang polemik tadi dan pandangan karena rumusan para pemikir, meskipun itu sifatnya membela, misalnya membela Alkitab lah, membela inilah dan sebagainya, saudara hanya melelahkan diri saudara, melelahkan orang lain. Coba Anda bicara Injil di mana-mana. Jangan bicara apapun yang lain. Orang nanti mengerti siapa itu Allah, siapa itu Yesus, siapa itu Bapa, siapa itu Roh, siapa itu malaikat, siapa itu manusia. Jangankan dulu Anda membahas tentang malaikat atau Allah atau Yesus atau Roh Kudus, saudara membahas diri manusia aja nggak selesai. Karena apa? Menurut kesaksian yang saya bagikan kemarin 1 Korintus itu tentang pasal 2 ayat 14 bahwa tidak ada manusia yang bisa mengenal dirinya kecuali roh dalam diri manusia itu kalau ada rohnya. Itu persoalannya, saudara-saudara. Jangan kira maksudnya membahas tentang Allah padahal dia nggak sadar diri gitu. Nggak sadar dirinya kalau orang berdosa yang butuh pengampunan dosa. Di sini aja kita tahu bahwa banyak manusia yang tidak memang lagi nggak sadar diri gitu. Nah ini rahasia Injil teman-teman. Nah, sekali lagi makasih pertanyaan dari Rini. Semoga ini menjadi terang bagi kita semua ya. Kalau misalnya tidak terang kita bisa membahas kembali karena kalau kita tidak menemukan kebenaran dan kita tidak membuka hati kita bagi kebenaran, kita mencari-cari kebenaran. Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Padahal Yesus sudah berkata bahwa karena dia memintakan supaya Yesus ini jangan disalib. Karena menurut dia ada kuasa sebagai Pilatus ya. Dan Yesus berkata, kalau itu tidak dihadiahkan kepada Bapa, tapi aku datang memang untuk menggenapi itu, aku harus mati gitu. Mati karena dosa. Karena itu kebenaran Allah. Lalu Pilatus bertanya, apa itu kebenaran? Dia cari tahu semua kesalahan Yesus, dia tidak menemukan kesalahan, dan dia berkata kepada orang baik, kenapa? Saya tidak menemukan kesalahan apapun, tapi tetap dijatuhkan hukuman. Pilatus bingung apa itu kebenaran. Bagi dia meskipun di depan matanya sudah terlihat kebenaran Allah, dia tidak bisa mengerti. Tapi kalau Anda mendapatkan Injil, Anda udah tahu kebenaran Allah. Jadi perhatikan orang-orang yang bicara di samping Anda. Kalau dia bicara tentang doktrin A, doktrin B, pandangan A, pandangan B, nggak ada kebenaran di sana, saudara. Tapi dia berbicara tentang Injil dan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Itu wujud dari Taurat. Misalnya dikatakan kepada Yosua, perhatikan baik-baik, maksudnya peliharalah Taurat itu dalam segalanya dan jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Taurat itu adalah penuntun. Jadi masih masa itu berlaku. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka engkau berhasil. Nah sekarang Tauratnya kan sudah digenapi dalam Injil. Maka sekarang sama perkataan itu kepada Yosua. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Di sini juga ukuran untuk melihat mana ajaran yang sesat yang dimaksud. Mana ajaran palsu. Termasuk kita bisa menjawab mana Injil palsu. Jadi kepalsuan lawan kebenaran, kebenaran itu diperoleh karena Injil jawabannya. Oke, jadi saya cek dulu ini ya untuk pertanyaannya. Kalau saya sudah tandai berarti itu sudah terjawab. Nanti kalau ada pertanyaan lagi silahkan Rin dan teman-teman yang lain. Ini dari Pak. Saya cek berikutnya. Kalau lewat bisa diulang lagi ya dari Pak Tusuki. Salam Pak, mau tanya ada beberapa kata-kata dalam perjanjian baru anak Allah. Sehingga ada orang yang memanfaatkan Allah itu beranak. Bagaimana menyikapi hal ini? Oh ya, ini polemik itu. Jadi kalau ditanya mengapa Allah beranak gitu kan. Nggak ada juga kata-kata maka Allah beranak, nggak ada kan. Jadi istilah anak Allah. Anak yang berasal dari Allah. Kan bukan anak, misalnya begini. Anak Pak atau Sohi gitu. Siapa anaknya gitu. Bapak kan bukan bapak yang memperanakan itu kan. Bukan dari bapak lahir kan, dari ibunya gitu kan. Kenapa itu disebut anak bapak? Ini jawaban-jawaban untuk menjawab polemik sih. Kan mas begini.
Untuk mengerti siapa Yesus, apakah mengapa dia disebut anak Allah, dan kalau orang menjawab itu gelar dan seterusnya, udah dijawab kok itu kan, udah ada jawabannya itu. Tapi mengapa dipermasalahkan masa ada anak Allah? Nah, kalau ada orang mempersalahkan begitu kan, mau dijawab sedetail apapun, orang itu nggak ngerti. Karena apa? Persoalan yang harus dimengerti sebenarnya adalah yang bertanya ini yang disentuh adalah masalah diri kita. Jadi maksudnya penelitian dalam proyek Bank Injil itu memfasilitasi bagaimana cara penelitian yang akurat dan berhasil. Jawabannya jangan dulu teliti Allah, teliti dulu diri Anda gitu. Sementara Anda meneliti diri Anda akan menyadari bahwa Anda orang berdosa dan Anda mulai memohon supaya dosa Anda diampuni, maka di sana pekerjaan Allah terjadi. Dan jika Allah membuka rahasia ini, dia memperlihatkan kepada Anda pertama sekali atau saudara siapa saja tentang anaknya gitu, sang anak gitu. Nah, siapa itu yang diperkenalkan? Sang anak itu yang disebut juga anak anak manusia. Nah, perhatikan ini saudara. Anak manusia, Yesus itu disebut anak manusia saudara. Karena apa? Dia disebut keturunan perempuan, kemudian keturunan Abraham, kemudian anak Daud. Apalagi yang diberikan kepadanya? Anak Allah. Kan? Jadi anak manusia, anak dari perempuan, kemudian anak dari Abraham, kemudian anak dari Daud, kemudian anak Allah. Nah, kira-kira apa masalahnya? Apa betul Yesus anaknya Abraham atau anaknya Daud? Atau anaknya Allah? Gimana sih terjadi itu? Jadi istilah memperanakan berarti menyebut itu sebagai anak. Jadi kalau Allah menyebut Yesus sebagai anaknya, apa masalahnya rupanya? Makanya kalau orang berkata Allah menikah, Allah begini, Allah kawin, atau misalnya Bapak Allah, kemudian ada Roh Kudus, Ibu, dan seterusnya. Wah, ini pemikiran yang datang dari mana itu gitu kan? Jadi maksudnya orang bisa berkata apa saja sih Pak. Gitu. Ya silakan. Cuma sayang pemikiran-pemikiran itu karena pemikiran yang sia-sia gitu kan. Tidak punya landasan, dan yang sayangnya ini ada di dalam golongan orang Kristen sendiri yang pusing dengan itu, dan mereka mencoba menjawab itu dengan model Allah Tritunggal, kemudian model dengan menciptakan Dewi Tunggal, macam-macam sekarang kan. Itu bertengkar dan mencoba merumuskan kembali. Saudara-saudara, di mana masalahnya? Ini masalahnya bukan karena Anda mempunyai konsep tentang Allah atau tentang Yesus, tapi karena saudara belum bebas dari dosa gitu. Orang yang bertengkar terus dengan masalah-masalah ini adalah orang yang belum menerima rahasia dari pemberian Allah itu. Selesaikan dulu di sana, karena kalau hatinya masih jahat, setiap yang maksudnya yang didengar oleh orang itu semua dipelesetin gitu. Jadi supaya ini fair, kita tidak menuduh siapa-siapa. Jadi mereka yang bertanya tentang siapa anak Allah itu, jawaban yang sederhana menurut Injil itu bahwa Yesus itu disebut sebagai anak dari Sang Bapa karena kasih. Ini dasarnya. Karena kasih. Kasih apa? Kasih yang mau dinyatakan kepada manusia, karena maksudnya begini. Aku memperanakan firmanku, Mesias, Sang Raja yang akan datang itu supaya engkau menjadi anakku. Makanya kita bisa memanggil Allah itu sebagai Bapa kan. Itu landasan itu, bukan karena maksudnya hubungan fisiologi, hubungan fisik atau dan seterusnya, bukan. Tapi kalau orang memutarbalikkan dengan semua macam-macam itu, baik di antara orang Kristen dan di luar orang Kristen, kita udah bisa pastikan itu pemikiran-pemikiran yang ya betul-betul sesat dan salah gitu. Ya, ini menyatakan itu bukan seperti itu jawabannya. Nah, tadi bagaimana menyikapi hal ini? Ya, menyikapinya Pak, ya beritahu kepadanya apa masalahnya gitu kan. Apa masalah karena lagi nggak suka dengan istilah yang digunakan itu, atau misalnya Anda memang mencari kebenaran. Begini, perlu diberikan jawaban kepada mereka yang mencari gitu. Tapi kalau dia mencari-cari kesalahan Anda sendiri, kesalahan orang lain, dan ya mau ngomong sepanjang maksudnya mau ngomong berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, orang itu nggak mau terima gitu. Jadi buang-buang waktu. Jangan menghabiskan waktu atau menjelaskan kepada orang maksudnya karena itu sengaja dibuat dan menurut kitab suci. Kalau orang membuat pertanyaan yang hanya menjebak atau hanya mencari-cari kesalahan, itu pertanyaan-pertanyaan bodoh atau pertanyaan-pertanyaan yang bebal yang tidak mungkin diterima jawaban. Jadi ya udah, menurut Amsal itu jawablah orang bodoh berdasarkan kebodohannya gitu kan. Jadi maksudnya ya udah, kalau dia berkata enggak, yang menurut saya Yesus itu bukan anak Allah. Jadi ya udah, jadi bagaimana gitu.
Kan tidak perlu gitu kan. Jadi ada jawabannya, jawaban itu diberikan kepada orang yang mencari kebenaran. Tadi saya sudah jelaskan itu. Jadi sekali lagi makasih Pak Tosohi yang sudah bertanya ini, menarik pertanyaan. Saya tandai dulu ini saya sudah jawab. Oke. Baik, selanjutnya lagi ya. Sepertinya tidak ada lagi pertanyaannya. Jadi ini udah pas jam 1. Nih cukup lah. Nanti ini kan sudah ada komunikasi bagi teman-teman yang online. Silakan berbagi ini kepada teman-teman, bisa teruskan atau ambil linknya bagi di media sosial lain supaya bisa dilihat kembali, bisa diputar ulang. Bagi teman-teman yang melihat nanti menonton ini sebagai siaran ulangan, nggak apa-apa direspon, bisa diteruskan pertanyaan. Saya akan berusaha melihat pertanyaan-pertanyaan yang muncul sesudah waktu online ini ya. Jadi sekali lagi, semoga yang kita bicarakan ini tidak membuang waktu saudara. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang saya mendampingi waktu istirahat Anda siang atau makan siang. Semoga damai sejahtera melimpah. Jadi dari saya terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini ABIM hari ini. Jadi dari apa yang kita bicarakan tentang polemik Injil ini ada banyak. Jadi salah satu yang kita bicarakan tadi dari apa yang ditanyakan oleh yang Tamara dan Dimas tentang hubungan Injil dengan kitab-kitab lain dan apa pandangan-pandangan orang tentang itu. Apakah kitab itu diturunkan, saya sudah jawab ya pada hari ini. Jadi apakah Alkitab, Injil itu firman Allah? Sudah jelas firman Allah yang memang diceritakan di dalam kitab-kitab atau perkataan jadi firman Allah. Isi dari firman Allah yang tercatat dan yang sudah disampaikan, dan wujudnya itu adalah firman Allah yang hidup dalam dalam tubuh Yesus itu atau Yesua yang telah mati di kuburan hidup kembali. Itu dicatat dalam kitab-kitab perjanjian lama dan juga perjanjian baru atau yang kenal dengan Taurat, Zabur, nabi-nabi dan Injil. Ini putusannya di Injil terakhirnya saudara. Kalau ada kitab-kitab sesudah itu dan mencoba menyatakan kalau dia misalnya, berarti itu tulisan-tulisan baru yang sebenarnya apakah memang mendukung Injil, berarti ya kalau tidak itu berarti mereka mengambil referensi itu dan ya terserah pandangan yang lain. Itu jawabannya. Dan kemudian apakah Injil itu Yesus? Ya, maksudnya Yesus yang mati di kuburan hidup kembali. Ada banyak yang bernama Yesus atau Isa atau Yesua tapi tidak mengalami 3 poin itu. Mati karena dosa, dikubur dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Itu utamanya. Dan sekali lagi mengenai berbagai polemik ini dan teologis atau apologetika atau sejarah, tidak ada masalah dengan semua itu. Jadi masalahnya itu kalau misalnya orang menjadikan itu sebagai sumber. Sumbernya bukan polemik atau teologis atau apologetik atau sejarah, tapi sumbernya adalah Injil. Semua keempat-empat itu atau ada yang lain termasuk mujizat atau nubuatan, tanda dan pengetahuan, semua mereka akan mengecek tentang Injil sebagai sumber mereka, tapi mereka menggunakan sumber-sumber yang lain yang lebih besar untuk mengalahkan Injil. Seringkali begitu, tapi tidak semua. Sekali lagi selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Saya akhiri pertemuan siang ini. Salam.